Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 38. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Busur cerita di kota Qinlan ini adalah tambahan baru. Menurut garis waktu dari buku aslinya, Luo Binghe masih naik level di bawah tanah saat ini dan tidak pernah muncul sama sekali. Shen Qingqiu tidak dapat memanfaatkan perspektif maha taunya. Namun, Airplane Shooting Toward the Sky telah menandatangani satu hal, setelah Luo Binghe selesai naik level dan kembali ke permukaan, semua pembantaian dan konspirasi yang mengikutinya terikat erat padanya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tersangka terbesar adalah Luo Binghe. Wajah Luo Binghe muram, tangannya di belakang punggungnya, dia mondar-mandir beberapa kali. Tiba-tiba, dia berbalik dan dengan kasar berkata, "Bolehkah aku bertanya pada Shizun, apakah semua pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh iblis di dunia ini sepenuhnya salahku?" Alis Shen Qingqiu menegang. Melihat bahwa dia tidak menjawab, Luo Binghe perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kau pernah dengan jelas mempercayaiku sedemikian rupa, tetapi sekarang di setiap kesempatan kamu meragukan motifku menjadi tidak terduga. Apakah perbedaan antara ras benar-benar begitu signifikan sehingga benar-benar mengubah sikapmu terhadap seseorang?" Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, dan mengumpulkan keberaniannya. "Kalau begitu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Luo Binghe memiringkan kepalanya, murid ini mendengarkan dengan hormat. Shen Qingqiu berkata, "Kamu menyangkal memiliki motif tak terduga untuk berasimilasi dengan istana Huanhua, tapi lalu apa, sebenarnya, motifmu yang sebenarnya untuk melakukannya? Mengapa protagonis pria itu sendiri sebenarnya tidak mengikuti cerita aslinya?" Setelah menderita cukup banyak pemaksaan dari sistem dan plot, Shen Qingqiu harus mengajukan pertanyaan di benaknya. Setelah mendengar ini, Luo Binghe terkejut. Bibirnya bergerak dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia akhirnya ragu-ragu dan tidak berbicara. Shen Qingqiu sebenarnya sedikit terkejut, "Kamu tidak bisa menjawab. Apa yang terjadi dengan daya persuasif dari karya asli yang bisa sendirian di Gunung Changqiong dengan kefasihannya yang luar biasa? Mungkinkah ini harga yang dia bayar untuk melalui Endless Abyss instan yang terlalu cepat dan lalai mempraktikkan kecurangannya? Mungkin dia tidak cukup meningkatkan keterampilan persuasi." Luo Binghe berkata, "Bagaimanapun, Shizun tidak akan mempercayaiku. Apa bedanya jika aku menjawab atau tidak?" Cahaya dari air dan cahaya obor bergetar bersama di ruang bawah tanah yang redup. Hati Shen Qingqiu sepertinya bergetar bersama mereka. Keduanya terdiam cukup lama. Luo Binghe tiba-tiba berkata, "Tapi kuharap Shizun bisa menjawab satu pertanyaanku dengan tulus." Dia mengerutkan bibirnya dan dengan kaku menambahkan, "Hanya satu pertanyaan." Shen Qingqiu berkata, "Bicaralah." Luo Binghe dengan lembut menarik napas. Dia berbisik, "Apakah kamu menyesal?" Shen Qingqiu menutup bibirnya dan tidak berbicara. Matanya menoleh untuk mengevaluasi Luo Binghe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Arti penuh dari, "Apakah kamu menyesal?" ini tidak dijelaskan, tetapi itu pasti mengacu pada apakah dia menyesal menendang Luo Binghe ke dalam Endless Abyss. Kau tidak berkata, tentu saja, dia menyesalinya sampai mati. Namun, apa maksud Luo Binghe menanyakan pertanyaan ini? Pelipis Shen Qingqiu berdenyut, ketika tiba-tiba sebuah jendela pop-up besar melompat di depannya. Sistem, pilih jawaban dari pertanyaan pilihan ganda ini. Opsi A, aku menyesal. Guru ini sudah lama menyesalinya. Beberapa tahun terakhir, aku menghabiskan setiap saat dengan sia-sia untuk bertobat. Opsi B, mencibir melihatmu menjadi apa hari ini. Kau tahu tidak ada alasan bagiku untuk menyesalinya. Opsi C, diam. Persetan. Apa sih, upgrade Anda awalnya untuk hal semacam ini? Omong kosong apa di dalam bracket? Bahkan nada dan ekspresi sudah diatur sebelumnya untukku. Apakah menurutmu ini adalah galgame? Ini bahkan tidak sebagus versi level rendah aslinya. Seseorang,
Tolong bergegas dan berikan aku paket instalasi untuk sistem 1.0, aku akan berterima kasih padanya dan seluruh keluarganya. Shen Qingqiu memiliki wajah yang penuh dengan garis hitam, terlalu palsu. Jika aku adalah Luo Binghe, aku tidak akan mempercayainya, dan bahkan akan menganggapnya menjijikkan. Dan ada apa dengan B? Apakah kamu kesal karena dia tidak mencekikku sampai mati terakhir kali? Sistem, harap tentukan pilihan. Shen Qingqiu, C. Sistem, kedalaman sastra dan filosofis plus 10. Shen Qingqiu, adakah yang bisa memberitahuku bagaimana tepatnya kedalaman sastra dan filosofis ini dihitung? Begitu saja, dia menatap ke depan dengan mantap dan tetap diam. Luo Binghe tidak menerima jawaban apapun, dan tinjunya yang terkepal perlahan mengendur. Dia dengan mencela diri sendiri berkata, aku sudah tahu jawabannya dengan jelas, tetapi aku masih menanyakan pertanyaan ini kepada Si Sun. Aku benar-benar bodoh. Jika dia tidak tahu Luo Binghe adalah sumber kekuatan total dari semua sistem dunia ini, Shen Qingqiu pasti akan curiga dia telah transfer juga. Jika dia tidak memiliki perspektif maha tahu yang memberinya wawasan tentang plot, Shen Qingqiu pasti akan curiga bahwa Luo Binghe mungkin benar-benar sedikit sedih. Diam adalah emas. Semakin banyak kau berbicara, semakin banyak kesalahan yang kau buat. Shen Qingqiu memejamkan mata dan duduk bersila dalam meditasi yang tenang. Semua hening dan tenang beberapa saat. Kemudian, suara dingin dan lembut Luo Binghe terdengar lagi. Si Sun, kamu selalu diam dan bungkam. Sebelumnya, kamu setidaknya akan mengucapkan beberapa kalimat lagi kepadaku. Sekarang kamu bahkan tidak bersedia melakukan itu. Setelah jeda, nadanya tiba-tiba berubah. Dia menyeringai jahat, yah, itu tidak masalah. Aku punya banyak cara untuk membuatmu berbicara. Setelah dia menyelesaikan kalimat terakhir, Shen Qingqiu tiba-tiba membuka matanya. Gelombang rasa sakit menusuk ringan datang dari dalam perut bagian bawahnya. Kau tidak senang ketika aku berbicara, kau tidak senang ketika aku tidak berbicara. Mengapa kau repot-repot dengan ini, apakah yang kulakukan salah? Setelah beberapa saat, rasa sakit yang menusuk menghilang. Sebagai gantinya muncul sensasi luar biasa dari sesuatu yang merayap di pembuluh darahnya. Setelah berhibernasi selama beberapa hari, darah iblis surgawi sudah sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan tubuh inang. Pada saat ini, disebut oleh master aslinya, ia mengembun menjadi bentuk serangga dan mulai menyelidiki seluruh organ dalam tubuh. Luo Binghe dengan santai berkata, limpa, ginjal, hati, paru-paru. Setiap kali dia menamai suatu daerah, datang rasa sakit gatal yang sangat aneh di daerah itu. Benar-benar gatal sekaligus nyeri, seperti deretan gigi padat yang menggerogoti dan menggigit, disertai sensasi terbakar. Meskipun rasa sakit itu tidak bisa dianggap menyiksa, itu mencapai batas toleransinya. Shen Qingqiu tidak bisa lagi duduk diam. Dia tidak bisa berhenti, tetapi membungkuk, menahan keinginan untuk meringkuk menjadi bola. Mengikuti tetesan air yang belum mengering di rahangnya, keringat dinginnya menetes dan jatuh.